Ya, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Tony Saputra. Ya, selamat pagi Pak Tony. Ini bagaimana sejauh ini perkembangan penyidikan kasus ini dan apakah korban sudah bertambah? Katanya ini menjadi 13 orang, Pak. Baiklah, terima kasih. Untuk korban memang bisa diduga bertambah, namun untuk sekarang baru 6 korban yang melaporkan. Oke, berarti bertambah 6 orang, total berarti 13 orang. Pak, kalau bisa dijelaskan kembali Pak detailnya, untuk korban 13 orang ini apakah semuanya alumni atau ada yang masih bersekolah di SMK yang bersangkutan, Pak? Untuk saat ini informasi yang kami dapat baru 7 orang yang mengakui hal tersebut dan 6 orang yang melaporkan. Untuk tersangka mengakui bahwa lebih dari itu. Namun kami belum tahu siswa-siswa tersebut karena di tahun 2019 kejadiannya. Baik, kalau sejak tahun 2019 ini kan artinya sudah berlangsung cukup lama begitu Pak. Setelah diselidiki ini, apa yang membuat sudah berlangsung bertahun-tahun tapi tidak ada satupun korban yang berani melaporkan sebelumnya Pak? Ini juga diduga karena korban ini merasa takut dan malu kepada lingkungan di sosial mereka. Dan foto-foto mereka juga masih disimpan oleh pelaku. Iya, mengingat pelaku ini sendiri berperan sebagai kepala sekolah sekaligus pelatih paskibraka begitu ya. Jika korbannya ini adalah dari siswa SMK, apakah juga ada kemungkinan sebagai kepala sekolah di sebuah SD begitu dia juga kemudian berlaku sama begitu terhadap korban anak SD? Apakah ada laporan serupa dari pihak sekolah di SD? Untuk sampai saat ini belum ada laporan dari sekolah dasar yang berada di Kabupaten Banyuasin. Baik, Pak, yang kami dengar informasinya, ini kan kasusnya pertama kali terbuka karena ada salah satu siswa SMK yang menjadi korban, ini kemudian melaporkan ke polisi. Nah, apa sebenarnya yang membuat mereka akhirnya itu masih percaya kepada kepala sekolah ini dan juga pelatih paskibraka ini untuk melakukan hal tidak senonoh, padahal mereka tahu ini hal yang tidak benar dan tidak logis, karena kan gurunya ini bukan orang TNI gitu Pak, kemudian bisa menyajikan masuk sebagai TNI, seperti apa ini Pak? Jadi modus pelaku ini adalah mengiming-imingi para korban untuk mendaftar sebagai anggota TNI ataupun Polri dengan mengetahui ataupun mempunyai keahlian terapi terhadap alat kelamin. Jadi pelaku tersebut meminta korban untuk memperlihatkan alat kelamin dan pura-pura mengecek alat kelamin dan menyatakan bahwa ini ada penyakit sehingga harus diterapi. Seperti itu. Oke. Kalau Ya. sejauh ini Pak, keadaan dari korban-korban yang sudah menjadi korban ini apakah sedang direhabilitasi atau seperti apa Pak? Untuk saat ini nama-nama korban juga masih kami rahasiakan dikarenakan mereka masih melakukan kegiatan pendidikan sehingga mereka tetap melakukan kegiatan pendidikan di sekolahnya. Sampai saat ini belum ada program untuk konseling karena kita baru mempersiapkan untuk trauma konseling terhadap para korban. Iya baik, terima kasih banyak Pak Tony sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Kita berharap ya semoga kasus seperti ini kasus ini cepat dituntaskan dan jangan sampai terulang lagi begitu ya. Betul sekali.